Sukacita, riuh rantah, gemuruh para netizen Indonesia ketika mulai dibangunnya sirkuit Mandalika ini. Begitu banyak orang yang menyatakan bahwa sirkuit Mandalika ini akan mangkrak dan sebagainya. Tapi akhirnya terbukti bahwa sirkuit Mandalika pada saat ini sudah bisa menampakkan sebuah pesonanya. Begitu banyak penggemar motor balap dunia memperhatikan sirkuit yang sangat fenomenal. Sirkuit yang mempunyai karakter cepat dan memiliki layout serta kawasan yang sangat indah. Itu merupakan salah satu kutipan dari berita internasional, bosku ya. Jadi, bagaimana peran kita sebagai rakyat Indonesia? Sangat penting, bosku ya. Tanpa dukungan ya para warga plus 62 untuk memberikan sebuah doa, memberikan sebuah support, bahkan nantinya yang mempunyai rezeki yang banyak, yang mempunyai kesempatan, silahkan hadir ke sirkuit Mandalika. Ketika Anda hadir ke sirkuit Mandalika, yang sering saya sampaikan, berarti Anda sudah bisa menyumbang kepada negara ya. Karena keuntungannya nanti akan menjadi salah satu dana untuk mengembangkan kawasan ekonomi khusus ini. Bagaimana kelanjutan pembangunan daripada sirkuit Mandalika yang akan menyelenggarakan event MotoGP di bulan Maret yang lagi sebentar, bosku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu merupakan salah satu opening narasi dalam video kali ini. Seperti biasa, saya ingin menyapa para bosku ya yang sudah mengklik video kali ini. Semoga para bosku dalam keadaan happy dan sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, kita mengawali untuk melihat capaian pengerjaan di bagian depan sirkuit Mandalika dulu sebelum kita memasuki area dalam sirkuit Mandalika ya. Dan tepat sekali sangat ramai, bosku ya, untuk proses pengerjaan bagian badan jalan provinsi yang terkoneksi dengan bypass Bil Mandalika. Selain itu juga kita dapat pantau setiap saat dan begitu banyak teman-teman YouTuber 86 memberikan informasi terkait aktivitas proses pengerjaan, di mana proses pengerjaan di depan sirkuit terfokus menjadi dua, yaitu pembuatan badan jalan dan melakukan pembuatan bagian trotoar untuk pejalan kaki, di mana paping-paping yang terlihat begitu banyak di sini untuk materialnya dari bebatuan khusus, bosku ya, yang mempunyai ornamen putih dan hitam ya, seperti ornamen catur. Selanjutnya kita dapat juga memantau nantinya ya, ketika sudah rapi akan dilakukan untuk memberikan sebuah keindahan, kenyamanan dan kerindangan sehingga tampak nanti depan sirkuit Mandalika ini tidak sempit ya. Jadi kemarin ketika gelaran pramusim terus gelaran World Superbike itu memang terlihat menjadi sebuah evaluasi pihak pengembang supaya memberikan sebuah kenyamanan bagi penonton menuju area sirkuit Mandalika ya. Karena tidak sedikit ya masukan yang sangat penting untuk bisa ditindaklanjuti ya, akhirnya kita dapat melihat untuk proses pengerjaan badan jalan provinsi untuk melakukan pelebarannya, merapikan sehingga nanti tidak hanya jalur bypass Bil Mandalika yang sudah tampak sangat nyaman untuk kita lewat dari Bandara Lombok International Airport menuju kawasan KEK Mandalika atau ke sirkuit Mandalika, sehingga nanti ketika di Bundaran Sunggung menuju area sirkuit akan jauh lebih nyaman, tidak sempit lagi, bosku ya. Tidak sedikit juga para bosku yang merasa deg-degan, ada yang juga merasa pesimis ya, apakah bisa selesai tepat waktu untuk semua sarana pendukung, baik untuk area tribun, terus memperbaiki area track lane yang sudah disepakati oleh FIM dan Dorna Sport, di mana memang dari tikungan ke-17 sampai dengan tikungan ke-5 nantinya akan dilakukan pengaspalan ulang ya, atau dilakukan pembongkaran dulu, nanti akan digantikan dengan material yang sama tapi dengan metode yang tepat, bosku ya.
Dan bagaimana kesiapan untuk melakukan perombakan atau renovasi di bagian area track lane? Dan yang kita ketahui bersama bahwa kemarin sudah hadir untuk alat-alat finisher, tandem roller, vibrating roller ya. Bahkan untuk alat khusus ya untuk melakukan pengikisan di bagian area track lane dengan setebal 4 cm sudah hadir di sirkuit Mandalika. Yang kita ketahui bahwa alat tersebut bernama cold milling bosku ya, yang akan melakukan pengikisan di bagian area track lane yang akan dilakukan evaluasi ya. Dalam kesempatan ini memang saya akan begitu banyak membahas tentang kenapa dilakukan evaluasi atau perombakan digantinya lapisan ketiga stone matic aspal di bagian tikungan ke-17 menuju tikungan ke-5, disebabkan memang seperti informasi ini merupakan rilis resmi dari ITDC dan MGPA sendiri dari hasil diskusi dan kesepakatan dengan FIM dan Dorna Sport. Akhirnya dilakukan perombakan diakibatkan memang untuk material aspal yang sudah dilakukan proses penghamparan, ada beberapa titik atau hampir banyak juga mengelupas ya. Yang ini menjadi sebuah pertanyaan, apakah material yang digunakan untuk melakukan pengaspalan lapisan ketiga sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan? Itu sesuai dengan standar bosku, cuman ada sedikit kekeliruan dalam pengolahannya saja ya. Kita ketahui sesuai dengan keterangannya bahwa untuk lapisan ketiga tersebut dilakukan metode untuk mengurangi volume aspalnya ya, tidak seperti dilakukan pengaspalan di jalan raya atau pengaspalan dengan material hot mix ya. Di sini memang stone matic aspal karena berbeda dengan jalan umum cara pengerjaannya, dan PTPP merupakan suatu hal yang baru mereka kerjakan untuk pengaspalan stone matic ini ya. Jadi sehingga kemungkinan agak sedikit keliru dalam pengolahannya atau metodenya, sehingga volume agregat kerikilnya yang dari palu tersebut lebih banyak daripada kapasitas volume aspalnya ya. Jadi untuk aspalnya yang dari Shell PG82 kalau tidak salah itu merupakan salah satu material atau cairan aspal khusus terbaik di dunia saat ini ya. Jadi ini yang saya ingin tegaskan bahwa material aspal memang sangat baik, bahkan untuk kerikil dari palu itu memang sudah dilakukan uji coba dan mempunyai kekerasan yang sangat tinggi sehingga tidak akan patah atau lebur bosku ya ketika terjadi gesekan oleh ban motor. Karena cairan aspal yang terlalu sedikit sehingga tidak bisa mengikat begitu banyak kerikil atau volume kerikil, sehingga ya getaran yang sangat cepat atau gesekan daripada ban MotoGP kemarin tidak seperti WSBK, akhirnya terjadi beberapa agregat kerikil tersebut terkelupas ya. Itu menjadi salah satu penyebab sehingga dilakukan evaluasi. Dan ini merupakan suatu yang baik bosku ya, karena memang standar daripada lintasan sirkuit internasional yang akan menyelenggarakan event MotoGP tersebut memang harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh FIM dan Dorna Sport. Apakah dengan waktu yang sangat singkat ini bisa menyelesaikannya? Nah, seperti yang kita ketahui bersama dan rilis resmi dari MGPA selaku penyelenggara anak perusahaan dari ITDC sendiri menyampaikan bahwa schedule untuk gelaran MotoGP di Indonesia tidak akan pernah dibatalkan atau digeser jadwalnya, karena ekspektasi dari Dorna Sport itu sangat tinggi terhadap Mandalika. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena sesuai dengan kutipan dari Carmelo Ezpeleta, bahkan Carlos Ezpeleta salah satu CEO dari Dorna Sport menyatakan bahwa Mandalika akan menjadi salah satu etalase MotoGP dunia. Mengapa hal demikian? Karena kekuatan daripada penggemar MotoGP setanah air
Datanya yang dirilis oleh Kementerian Pariwisata, tidak kurang dari 30 juta penggemar fanatik MotoGP. Ini akan menjadi sebuah gaung yang sangat luar biasa di dunia ya. Karena kita ketahui bahwa antusias penggemar MotoGP setanah air sangat begitu besar. Bahkan ekspektasinya sangat tinggi terhadap Mandalika ini. Tapi saya ingin sampaikan di sini dan menyisipkan beberapa hal tentang bagaimana kedudukan kita, bagaimana peran kita sebagai rakyat Indonesia. Tentunya tetap kita kawal, tetap kita support dan beri doa serta dukungan bagi semua orang yang bekerja di dalam sirkuit Mandalika saat ini. Dengan keterbukaan proses pembangunan, informasi dari awal pembangunan sampai detik ini, kami YouTuber 86 menjadi saksi sejarah. Hampir 2 tahun yang lalu kami berada di sini dan sangat mengetahui, dan dengan keberadaan kami semoga corong informasi ini dapat didengar di seluruh negeri ini. Dengan rasa cinta tanah air, dengan rasa kebanggaan juga, kami akan terus memberikan informasi supaya semua saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke mengetahui bagaimana prosesnya. Jadi supaya tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Dan saya berani taruhan bosku, tidak ada mega proyek yang sebebas ini diliput, diinformasikan, diberikan gambar, diberikan videonya. Tidak ada. Silahkan cari contohnya bosku kalau ada. Karena transparansi itu merupakan salah satu simbol bahwa ITDC dan MGPE memberikan kesempatan untuk semua berperan aktif untuk melihat kondisi pembangunan sirkuit Mandalika yang kita cintai ini.